Terus Mas Hari sendiri sama istri beda berapa tahun berarti? 16 tahun. Wow. Luar biasa. Mantap ya. Keren. Iya, dan dia juga sempat hamil juga dia. Sempat apa? Hamil juga dia. Guguran ya, tapi ya. Guguran. Oh. Berarti tapi udah punya keturunan belum? Sekarang. Belum. Nah, kan guguran. Kegugurannya berapa lama yang lalu kalau boleh tahu? Iya, udah lama. 1 tahun yang lalu. Lagi stroke. Jadi dalam umur pernikahannya berarti berapa? 4 tahun ya? Mantap. Sekarang tahun keempat. Tahun keempat, terus keguguran setahun yang lalu. Iya. Dengan beda 16 tahun. Bisa aja lu. Gimana rasanya Mas? Maksudnya sudah menikah selama 4 tahun pasti ya tadi kan udah lika-liku kehidupannya, masalah dari kesehatan tadi kan sudah pasti. Terus kalau dengan masalah apalagi tadi baru denger banget keguguran gitu kan. Pasti yang tadi Mas Hari Panca bilang perjalanan hidupnya merasa lebih baik kan sekarang kan lebih baik. Nah, apa yang jadi akhirnya Mas Hari Panca bisa menyimpulkan lebih baik itu? Karena gini loh, kalau gue sih percaya bahwasannya ini semua udah bukan karena gue, karena Allah lah semua. Jadi dia pasti dia punya rencana, pasti aja. Betul. Itu akhirnya gue sama dia juga lebih dekat, lebih banyak lah. Nanti setelah kejadian ini pasti ada. Ada lagi yang kita nggak pernah tahu, pasti lebih baik, pasti kita lebih belum baik, tahu karena, aja. oh ya dulu kita merasa gue kok gini banget ya, padahal sebenarnya gue akan dikasih lebih baik nih. Itu dia bilang kayak dikasih apa ujian apa gitu-gitu. Jadi agama ngomonginnya. Yang lain ah. Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak perlu harus juga ke agama, karena itu kan sebenarnya jalan hidup manusia yang sebenarnya sudah tertulis di agama masing-masing gitu betul. Kan. Kayak tinggal bagaimana kita mau melihatnya seperti apa. Nah, kalau kita kan akhirnya lebih ke spiritual akhirnya sekarang kan, lebih ke antara hubungan manusia ke Tuhan gitu. Makanya saya ngelihatnya apapun itu kan kalau yang simpelnya yang bahasa, kalau dalam bahasa bisnis kalau misalnya kita ngalamin misalkan kerugian selalu bilangnya anggap aja itu kita biaya untuk belajar, biaya sekolah lah misalkan. Kan diikhlasin aja bener nggak? Ikhlasin aja. Kadang orang suka gitu, suka nggak ikhlas apa aduh pikiran, ya kan? Iya ikhlas, pasti lagi diganti kok. Itu ada satu kalimat yang saya ambil dan saya sampai detik ini saya pahamin, menurut saya bagus sih, saya mau share juga. Jadi saya lihatnya di channelnya Daniel Mananta gitu kan, keajaiban dari kata terima kasih gitu. Kalau terima kasih sebenarnya tuh powerful words, kalimat yang sangat kuat. Jadi terima kasih maksudnya kalau misalnya kita dikasih ya kita terima, tapi kalau misalnya kita diambil ya kita harus kasih gitu. Kalau misalnya kita diminta ya kita harus kasih. Boleh. Karena apapun itu yang di dunia ini bukan milik kita gitu semuanya. Semua itu titipan dan semua itu ada jalan dari Tuhan gitu. Setelah menikah sudah 4 tahun, jalan 4 tahun, berarti udah TV udah off sama sekali ya? Enggak lah. Nggak ada sama sekali. Emang kalau nggak sakit pun emang udah nggak mau dulu juga. Emang udah nggak mau? Apapun bentuknya juga nggak mau? Nggak mau lah pokoknya ya. Paling dulu kan kalau bisa minta tabu oke lah udah gitu-gitu dulu ya. Sekarang ya enggak lah gitu juga. Kalau buat sehat ya. Tak dulu udah gitu. Terus mau program kalau oke lah ngobrol-ngobrol apa gitu. Nah kalau kayak ini kan kemarin kan wah ini karena si Niko dan Om Demian nih. Gitu. Terus berarti sekarang apa bisnisnya apa? Yang lagi dikerjain apa? Di IT. IT-nya kalau boleh tahu Mas? Kayak kita tuh bikin aplikasi apa, ISP segala kita gitu semua. Aplikasi kita bikin. Oh gitu. Yang udah selama ini berjalan apa yang misalnya udah membuahkan hasil, misalkan udah pernah bikin ini. Kayak di beberapa Pemkot kita juga beberapa Pemkot ya, kan kita bikin aplikasi buat apa? Buat kepentingan untuk pemerintah daerah ya, pemerintahan lah gitu. Itu di daerah-daerah banyak lah, di daerah Bekasi, di mana banyak lah, di Makassar apa segala gitu. Itu sudah berjalan selama ini ya? Iya itu, kemarin kan sempat apa ya. Ya itu proses lah pelan-pelan gitu kan. Gitu. Nah kedepannya juga mau bikin lagi yang lain gitu. Kan kedepannya juga digital kan. Iya udah hampir semua pakai ya serba digital udah apapun itu semuanya. Nah kita bikin tuh. Gitu. Kayak dulu juga sempat disuruh, bukan disuruh sih maksudnya ada tawaran untuk bikin aplikasi robot, kita nggak mau.
Kita beli-beli juga. Iya benar. Karena kan akhirnya kan ketangkap semua kan orang-orangnya. Benar. Ya lu suruh bikin enggak gitu. Kita udah tahu nih arahnya kemana nih gitu. Yang kayak model yang kemarin tuh ditangkap-tangkap itu kan apa sih, apa namanya? Ya gitu lah, judi online. Trading gitu kan, ya, gitu. Ya betul, judi online lah istilahnya. Ya, nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya bikin bisa? Bisa, cuma kan duitnya gede waktu itu. Tapi ini ke arahnya ke sini janganlah gitu. Bener. Cuma kalau kita bikin, kena juga. Udah masuk penjara sekarang. Emang yang bikin aplikasi kena? Enggak dong. Kena dong. Kena tuh. Kena. Yang bikin ya? Iya. Oh karena ini ya apa mensupport ya? Iya. Mensupport. Kan lu juga tahu, kayak gue juga waktu awal tawarin, nggak tahu. Kenapa? Tahu arahnya sebenarnya kemana, tujuannya buat gede apa? Lebihnya dulu. Iyalah, muterin duit orang mah gede pasti. Bukan sekian lah gitu. Enggak, pada ntar ini nyangkut, bener kan nyangkut kan. Gitu. Nextnya nih, berarti kan sudah ada kayak rencana. Iya. Tadi kan kita kedepannya mau IT semua mau IT. Terus sekarang kan lagi sekarang lagi ngurus ngerjain IT ini kan. Nanti kedepannya ada bisnis lain, kemungkinan adalah lebih ke arah ekspor ya. Ekspor. Lebih garmen lah. Garmen. Iya. Oh garmen. Apa nggak ini ya? Maksudnya kan sambil jalan kalau sekarang kan masih dalam apa? Penyembuhan ya, yang kiri ke kaki kirinya. Tadi saya mikirnya saya mau nanya apakah nanti mau ke bisnis atau mau fokus ke kesehatan dulu. Dua-duanya. Tapi lebih kesehatan sih. Kalau itu tetap jalan, kadang kan ya kalau gimana ya, kalau gini loh. Gue tuh laki ya. Yang nyari duit kan gue, bukan ada perempuan. Bener nggak? Bener. Iya. Gitu ya, jadi harus harus lah. Tetap ya menghidupi keluarga. Iya, itu betul. Dapur harus ngebul lah bahasanya kan gitu. Betul, iya. Tapi kan juga bener juga kalau misalnya kesehatan juga nggak dipikirin, nggak bisa terjadi itu juga kan sebenarnya. Makanya bareng-bareng. Jadi harus fokus dua-duanya. Ya, selaras kan. Ayo harus selalu dijaga-jaga lah, makanan segala macam udah harus mikir-mikir lagi. Obat nih, suster ya, suster tolong susternya. suster yang sudah jadi istri. Sebenarnya gue dari makanan dari dulu jaga gue. Tapi yang nggak dijaga minumannya. Tidur malam enggak, kalau hidup enggak. Tidur malam ya? Iya. Jadi kadang kalau misalnya karena kebiasaan dulu kerja malam kan tadi dibalikan. Jadi kalau udah jadi kehidupan normal jadi kayak gitu terus ke bawah. Wah. Pulang jadi malam kalau hari. Iya. Tidur gua jam 5 pagi terus. Iya, bye-bye loh. Karena kan otak istirahatnya di situ pas malam. Nah, gua kadang-kadang itu jadi dar gitu. Ya udah kita tidur dulu ya. Gua tidur jam 3 jam 4 pagi mulu. Wah. Itu kan dari dulu malam terus. Iya kan? Iya. Udah. Gua ketemu lo itu, lo ngilangin roti gua dulu. Ngilangin apa? Ngilangin roti gua, lu sulap set ngilangin roti gua. Roti bakar Edi. Oh iya. Iya kan? Roti gua hilang nih. Yang pas lagi, berarti tahun lama banget itu. Lama banget itu. 2000 berapa ya? Lah, lo masih dulu banget lah. Iya masih gua belum masuk TV itu kayaknya. Belum. Iya. Gue juga masih di. Kalau misalnya ngomong roti bakar Edi, berarti itu gue lagi latihan sulap di situ memang. Iya betul banget. Makanya roti gue hilang nih. Iya, gue makan kan. Iya makan. Soalnya 2000, kalau misalnya itu antara tahun 2002 sampai 2006. Nah di antara itu tuh. Jadi gue beneran belajar sulap sebelum masuk TV di situ gue soalnya. Ya kan sulap itu sebenarnya sulitnya adalah pada saat kita menghadapi penonton kan. Betul. Nah di roti bakar Edi itu kenapa gue main di situ karena penontonnya tuh liar, kita nggak pernah tahu ada siapa, ada orang yang iseng, penjahit segala macam. Tapi lu bilang sukses loh. Ya, maksud gue lu ya oke lah nih. Ya untungnya gue bisa belajar dari situ dan lebih baik. Kalau misalnya nggak stuck jadi roti bakar Edi terus gue jadi kayak roti bakar Edi nantinya. Ini Mas, ini gue selalu tanya ke semua bintang tamu gue gitu kan. Dengan apa yang sudah terjadi di kehidupannya Mas Hari Panca dari dulu, sukses banget di dunia entertainment dulu kan, dari mulai film, terus kayak siapa sih yang nggak tahu Hari Panca pas zamannya eranya masih dunia. Dia nggak tahu tuh. Yang mana? Ada tuh si botak sama dong. Nggak, maksudnya kalau misalnya nggak tahu berarti eranya ketahuan anak zaman sekarang. Maksud saya tuh maksud gue tuh zaman dulu tuh kayak ini Mas Hari,
di era-era zamannya setelah Jelangkung sampai dunia lain itu kayaknya hampir semua orang kenal gitu. Iya, memang. Rating terbesar di saat itu bisa ngelok rating sampai sejam full itu cuman acara dunia lain. Dia bisa sampai kalau nggak salah hampir 30-40 share itu tuh ditahan sama. Gede. Makanya jadi ancaman untuk semua TV. Akhirnya banyaklah surat-surat cinta masuk ke situ kan. Dari semua pengalaman hidup, terus dari udah naik, terus sempat juga apa ya bisa bilang physically drop karena stroke, bukan sekali 2 kali bahkan 3 kali gitu kan. Menyikapi kehidupan yang berjalan itu menurut Mas Hari Panca, arti kehidupan sendiri untuk Mas Hari Panca. Sebelum Mas Hari Panca ngejawab tentang apa arti kehidupan buat dia, sekarang saatnya Magic Time. Ya semua udah diatur ya. Semua tuh hidup udah diatur. Coba tadi gue bilang juga, dalam arti kan kayak gue begini udah diatur juga semua. Udah, nanti pasti ada titik baliknya, ada apa sih. Jadi kalau gue kayak gue sekarang kayak gini, ya gue ikhlas aja gitu, gue bersyukur malah. Gue jalanin aja gitu kan. Dibilang apa kalau misalnya gue drop, apa ya? Ya tetap gue harus jalan ke depan gitu. Nggak yang gue tuh dia enggak juga gitu. Maksudnya gue tetap harus bekerja, tetap aja gitu. Gitu. Jadi lebih ke arti kehidupan lebih ikhlas. Sabar ngadepin ini semua, ikhlas gitu. Ikhlas aja. Maksudnya juga ya sekarang apa yang gue kejar juga sih gitu. Benar. Kalau gue ngejar dunia hilang juga semua. Betul. Kalau misalnya kita bicara masalah yang dikejar duniawi, ya bisa habis, bisa hilang. Udah hilang, kayak ngejar. Makanya gue bilang sama gue bersyukur juga dapat istri yang emang itu support banget lah. Malaikat lah buat gue itu. Kalau enggak, ya gue bilang tadi, gue bisa mati gue kalau ada dia. Wah parah, atau yang ketiga ya, parah. Itu yang terparah ya? Parah. Berarti yang wah parah deh, sampai gue gue tuh gak sadar kalau gue stroke gitu waktu itu. Dengar azan mau sholat, lah kan nggak bisa jalan. Oh iya gitu, gitu. Benar-benar gitu dulu. Tapi ya jalan aja. Alhamdulillah ya tetap bisa jalan hidup tetap gitu kan. Nah gue bilang tadi, alhamdulillah gue nggak diambil nyawa gue, ya kan? Yeah. Kalau nyawa gue diambil, ya udah. Ya. Maksud gue kan? Lain lagi ceritanya pasti. Dibilang siap juga nggak siap, dibilang bener. Kan? Ya. Jadi akhirnya makanya lebih arti kehidupannya adalah. Jadi makanya dikasih waktu buat ngeberesin semua nih apa yang belum kurang. Nah itu aja, lebih ke situ. Makanya gue lebih sabar dan ikhlas aja gitu. Berarti hal yang paling disyukuri selama ini berarti lebih ke dapat istri lebih dekat begitu. Ya. Kayaknya gue lebih tambah dekat lagi sama dia juga. Banyak lah gitu. Wah. Dan semua ngalir itu, rezeki apa semua ngalir kan. Iya, benar. Semua kebuka lagi semuanya gitu. Pada saat kita udah ikhlas, kita pasrah, terbuka aja apa aja, jalan segala macam jalanin aja orang udah diatur kok. Iya.
Tinggal kita ngejalanin apa yang sudah diatur aja dengan sebaik mungkin, betul kan? Kalau kayak misalnya kita ngatur, malah kita kan gue bilang tadi ya, kadang menurut gue bagus juga belum tahu juga, menurut Allah juga nggak juga kan gitu. Menurut rencana dia gitu udah diikutin. Tuhan bilang A, bakal terjadi. Apapun itu, mau kita berusaha untuk apa yang namanya ngelawan atau yang gue nggak mau nggak sekarang, jadi terjadi. Kun fayakun kan. Kun fayakun, terjadi jadilah ya kan. Udah just itu. Wah, thank you banget ya Mas Ari Panca ya. Kan udah kayak tadi kan juga dengar juga nggak mau di mana-mana, di TV nggak mau, tapi mau datang ke sini jadi bintang tamu. Thank you banget nih ya kan. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya. Makasih juga buat isinya. Gara-gara roti tadi. Iya. Sama Niko juga nih. Terima kasih Nik, saya udah ngebawain Mas Ari. Oh ya, masih ada orang hot. Nanti kita beliin roti bakar aja ya. Iya, roti bakar. Sebagai ganti roti bakar gue bilangin gue beberapa tahun lalu. Iya. Oke, thank you Numerical. Semoga kalian semua mendapatkan sebuah pembelajaran yang bermanfaat ya, karena gue hari ini dapat pelajaran dan diingatkan lagi untuk yang namanya ikhlas. Apapun yang kita miliki di dunia ini, sebenarnya kita harus sadar bahwa bukan punya kita, bisa diambil kapan aja. Oke, intinya ikhlas ya Mas. Betul, siap. Thank you, sampai ketemu di Barbro Talk minggu depan. Dadah! Kayaknya belum afdol kan kalau misalnya belum ngeliat gue Street Magic di Barbro Talk. Nah, kebetulan kemarin gue lagi ke JCC, di tempat dimana pameran IXO Chef and Cut. Di sana juga ada Barbro Talk. Dan kebetulan karena banyak pengunjung di sana, sekalian dong kita main Street Magic bersama yang ada di sana. It's magic time. Dari pameran Ifrahim mau minta testimoni. Oh ya, Mas ini Mbak, boleh Mbak? Oh. Sini. Iya, masuk aja semuanya. Sini Mbak. Mbak, saya mau ngajak main sulap. Videoin aja. Wah, sama. Yang dari kita nggak ada satu. Jadi gini, saya pegang juga. Pegang saya pakai. Iya, dari dia. Oh. Oke. Gini deh. Iya, makasih. Oke, saya mau ngajak main sulap, boleh nggak? Boleh. Saya tengah-tengah deh, biar. Lah, kamu ngapain pindah sini? Ya, saya mau ngajak main sulap. Udah pernah lihat sulap belum sebelumnya? Belum pernah langsung sih. Belum pernah lihat langsung. Iya. Sekarang mau lihat langsung nih. Sulap yang paling sering banget dilakukan tuh apa biasanya? Yang kalau misalnya kamu lihat di TV? Sendok di Sendok bengkokin. Kalau kamu apa? Dompet yang keluar api. Dompet keluar api. Oke, kamu apa? Topi yang keluar burung. Topi keluar burung. Nah, kalau misalnya aku mau ngajak main sulap, sebenarnya pakai benda sehari-hari. Jadi benda yang dipakai itu pakai Sharpie. Begini aja. Tahu Sharpie? Hah? Spidol. Nih ya. Sama saya punya, oh nih, gantian. Kamu pakai ini berarti, mana nih? Kamu jepit. Iya, oke. Nah, permainannya ini Mbak. Ada yang punya koin nggak? Koin? Nggak. Saya ada. Tadi sebenarnya gini, kalau misalnya nanti saya pakai koin sendiri, tadi disangka koinnya koin alat sulap. Tapi nggak apa deh, ini pakai ini deh. Udah pernah lihat koin yang tidak normal nggak? Nggak. Nggak pernah. Nah itu dia, saya juga nggak pernah, makanya saya nanya. Nah sekarang gini Mbak, coba Mbak boleh nggak kasih inisial nama Mbak di situ? Kasih lihat ke kamera. Dah? Nah, sekarang gini Mbak. Permainannya gini Mbak, saya akan taruh tutup pulpennya di sini. Nih. Terus bisa nggak koinnya diseimbangin di atas sana Mbak? Seimbangin aja. Oke. Sekarang ini kan kalau kita loncat-loncat gini, dia nggak akan gerak kan?
kecuali ininya digeser, benar nggak? Kita sekarang coba akan gerakin supaya koinnya jatuh, gimana caranya? Tanpa harus digoyangin. Ditiup. Nah, ditiup kan pakai masker. Ini Caranya gini, coba boleh keluarin handphone nggak? Pegang handphone. Nah, mode kameranya dibuka. Oke, kamu di sini, semua sini. Sini Mbak, sini kamera dari belakang sini boleh nggak? Nih Mbak, nih over shoulder sini. Nih Mbak, kamu zoom boleh nggak? Di zoom, terus lagi, terus ya. Nah, ini kan koinnya ada depan kamu agak jauh kan? Kira-kira kalau misalnya disentuh koin di sini akan jatuh nggak koinnya? Logikanya enggak, tapi kan kalau disulap tidak ada logika. Tak ada logika, bukan? Coba dalam hitungan 3 disentuh ya. Pelan-pelan, dapat nggak? Dah, disentuh Mbak. Tuh, 2. Biasanya sih orang tepuk tangan ya. Nah, itu dia. Hah? Nah, sekarang kenapa Mbak? Kok bisa gitu? Apa? Kok bisa gitu? Bisa, karena sulap. Kalau berhasil, saatnya untuk bilang sempurna. Tahu dia.